Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniola Pratiwi dengan NPM 24310067. Dan perkenalkan, nama saya Salma Mutia Rizal dengan NPM 24310060. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Baik dokter. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Dr. Ani yang menjaga poli pada hari ini. Kalau boleh saya tahu namanya siapa Bu? Nama saya Mutia dokter. Namanya Mutia, Ibu Mutia ya. Lalu umurnya? Umur saya 37 tahun. Ibu Mutia umurnya 37 tahun. Kerjaan Ibu apa Bu? Saya berdagang, pedagang keliling. Iya, Ibu Mutia umurnya 37 tahun, pedagang keliling ya. Iya. Tinggalnya sama siapa Bu? Sama suami dan anak. Oh, suami sama anak. Rumahnya di mana Bu? Di Pramuka dekat. Ya. Baik Ibu, izinkan saya di sini Ibu akan dilakukan cek pemeriksaan status mental Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan, di mana itu pemeriksaan kesan umum. Saya akan melihat penampilan Ibu Mutia itu datang saat menemui kita, itu apakah Ibu Mutia penampilannya rapi atau bersih, lalu kontak mata Ibu Mutia dan sikap komparatif Ibu Mutia, lalu kesadaran umum Ibu Mutia. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menatap baik kedua bola mata saya? Baik, kesimpulannya untuk Ibu Mutia datang dengan keadaan rapi dan bersih, lalu untuk kontak mata dengan dokter baik dan sikapnya yang kooperatif, lalu kesadaran kompos mentis. Selanjutnya kita akan memeriksa yaitu pembicaraan dengan Ibu Mutia. Sekarang aktivitas Ibu sehari-hari apa Bu? Saya ibu rumah tangga dan berjualan dokter. Ya. Apakah Ibu masih masih berjualan sampai sekarang? Masih. Untuk kesimpulannya kepada Ibu Mutia dapat menjawab dengan jelas dan relevan. Selanjutnya kita akan memeriksa perilaku serta aktivitas psikomotor Ibu Mutia, di mana saat Ibu Mutia tadi berbicara, Ibu Mutia tadi tidak ada gerakan yang abnormal dan tidak ada agitasi serta pasien duduk dengan tenang. Tadi saat Ibu Mutia menjawab pertanyaan saya, Ibu Mutia tidak ada gerakan yang abnormal dan tidak ada agitasi serta Ibu Mutia duduk dengan tenang. Selanjutnya kita akan memeriksa emosi Ibu Mutia dengan memeriksa mood serta afeknya. Bagaimana perasaan Ibu saat datang Bu? Dan bagaimana perasaan Ibu sehari-harinya? Saya senang dok, ini saya karena mau tes kan sama dokter. Ya. Terus hari-harinya sih saya juga alhamdulillah senang karena dagangan saya lancar. Ya. Baik, untuk Ibu Mutia, saat kita cek keadaan emosi berupa moodnya, Ibu Mutia tidak mengalami kecemasan maupun kegembiraan yang berlebih. Selanjutnya kita akan memeriksa afek pada Ibu Mutia. Saya sebagai dokter itu mengamati dengan tadi topik pembicaraan Ibu Mutia serta ekspresi wajahnya tidak ada yang abnormal. Jadi Ibu Mutia pada emosi berupa mood serta afeknya Ibu Mutia normal. Selanjutnya itu kita memeriksa proses pikirnya, bentuk pikir. Yang pertama bentuk pikirnya. Coba Ibu ceritakan kegiatan pada pagi hari ini yang Ibu lakuin apa aja? Saya tadi pagi bangun tidur ya dokter. Ya. Terus saya sholat subuh. Ya. Habis itu saya langsung bangunin anak saya buat dia ke sekolah. Saya masakin dia makan sama suami saya mau kerja juga. Terus saya nganter anak saya sekolah sambil saya nyiapin dagangan saya. Ya. Baik, untuk Ibu Mutia bentuk pikirnya itu terarah dan logis. Tidak ada kelainan berupa Ibu Mutia saat kita tanyakan seperti tadi tidak melenceng ataupun tidak logis. Jadi Ibu Mutia itu normal. Untuk isi pikirnya, saya dapat menanyakan apakah Ibu pernah merasa
merasa ada seseorang yang mencelakai ibu? Seperti tidak ada, dokter. Baik, untuk isi pikirnya pun Ibu Mutia normal, tidak ada kelainan ataupun abnormalitas. Selanjutnya kita akan memeriksa persepsi Ibu Mutia. Ibu, apakah Ibu pernah mendengar suara-suara bisikan dari orang lain yang tidak dapat didengar oleh orang lain? Tidak pernah, dokter. Baik. Atau Ibu pernah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain? Tidak pernah juga, dokter. Baik. Untuk persepsi Ibu Mutia itu normal karena Ibu Mutia tidak melihat kelainan-kelainan, melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan tidak mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain juga. Lalu selanjutnya itu kita pemeriksaan sensori dan fungsi intelektual pada Ibu Mutia. Sekarang hari apa dan kita di mana, Bu? Sekarang hari Rabu, dokter. Ya, betul. Sekarang berada di puskesmas. Betul. Selanjutnya kita memeriksa daya ingat. Saya akan sebutkan 3 benda. Nanti Ibu bisa ulangi. Dan Ibu tolong lihat ini secara seksama, Ibu ya. Ini ada pulpen, kertas, serta jam tangan. Bisa Ibu ulang ini? Pulpen, kertas, jam tangan. Tuh. Dan untuk daya ingat Ibu Mutia itu tidak ada yang abnormalitas. Ibu Mutia mengingat dengan benar apa yang disebutkan oleh dokter tadi. Selanjutnya kita akan mengecek pemikiran abstrak pada Ibu Mutia berupa menurut Ibu apa arti rajin, pangkal, pandai? Udah kat ya. Ini kalau kita rajin atau bekerja hasilnya akan baik. Bagaimana Ibu? Mungkin kalau kita rajin bekerja hasilnya akan baik. Betul. Baik, untuk pemikiran abstrak pada Ibu Mutia itu tidak ada kelainan ataupun abnormalitas. Selanjutnya kita akan menilai insight pada Ibu Mutia. Baik Ibu, apakah kondisi yang Ibu alami saat ini perlu dibantu atau diobati? Tidak, dokter. Ya, karena Ibu Mutia tidak mengalami kelainan apapun, jadi tidak ada terapi ataupun obat yang diberikan dan Ibu Mutia pun menyadarinya. Baik, untuk interpretasinya, Ibu Mutia yang berumur 37 tahun dan tinggal dengan seorang anak dan suaminya tidak mengalami kondisi kelainan kondisi mentalnya. Terima kasih, dokter. Ya, ada yang ditanyakan Ibu? Cukup, dokter. Ya, baik. Ibu silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ani yang akan mendampingi berbicara Ibu pada hari ini. Sebelumnya, nama Ibu siapa Bu? Putri. Putri. Umur Ibu? 47 tahun. Ibu Putri umurnya 47 tahun. Sekarang tinggal sama siapa Bu? Sama keluarga. Keluarga. Sama suami? Sama anak? Enggak ya. Ibu pekerjaannya apa? Saya nggak ada kerjaan. Nggak ada ya. Riwayat pendidikan Ibu apa? Saya dulu itu manajemen sih, dok. Di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi Ibu Putri ini udah nggak tinggal sama keluarga lagi, nggak kerja, tapi pendidikannya ini ya apa sih namanya, sarjana. Betul. Betul. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini? Atau yang sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa. Saya sedih, dok. Itu sedih. Saya suka ngelamun. Saya sering linglung gitu. Linglung. Kadang saya suka bangun malam hari. Kenapa itu Bu? Kalau tahu saya gelisah aja, saya nggak bisa tidur. Kalau boleh saya tahu lebih spesifiknya Ibu? Saya itu banyak mengalami hal-hal yang sulit di hidup saya.
bisa ibu ceritakan dari awal, ibu berkenan nggak? Berkenan. Ya baik, bisa ibu ceritakan. Nggak apa-apa bu, pelan-pelan aja. Oke. Saya itu kan awalnya kuliah yang di manajemen itu kan dong. Setelah itu saya menikah, ketemulah sama suami saya ini. Nah ternyata si dia ini nggak mau bolehin saya kerja dong. Suami ibu? Iya, dia Terus? nggak mau bolehin saya kerja. Terus? Akhirnya saya berhenti dari kerjaan saya itu kan. Tapi saya di situ nggak terima dong dok. Iya benar-benar. Ya. Saya terpaksa karena pikir saya itu untuk apa kan saya berpendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya saya malah jadi ibu rumah tangga. Benar-benar. Habis itu juga itu jadi payah saya dok, uang pendidikan saya itu. Jadi saya merasa sia-sia aja kalau disuruh berhenti. Cuman ya udahlah, saya terpaksa. Gitu. Ada lagi bu? Banyak sih dok. Pokoknya di situ saya sedih banget. Tapi saya nggak bisa ngomong ke suami saya terpaksa aja. Ya. Gitu. Habis itu ternyata 1 tahun berikutnya ada tes PNS itu dok. Ya. Ada tes PNS itu. Nah tes PNS itu saya daftar deh. Terus? Pas saya daftar, keterima. saya nyogok. Enggak, saya nyogok dulu dok. Nyogok. Oh ibu ini pakai orang dalam. Iya, saya mau instan aja karena saya tuh udah sebel loh di situ. Iya. Jadi saya nyogok. Suami nggak tahu. Suami nggak tahu. Keluarga nggak tahu. Dia nggak tahu karena saya nyogok itu. Betul. Terus pas saya nyogok, ternyata saya nggak keterima. Wah, kok bisa? Saya nggak tahu juga dok. Padahal saya udah bayar, saya sudah menyerahkan hasilnya ke dia, ternyata saya nggak keterima kan. Saya di situ sedih, saya murung, terus saya temuin orang itu, saya mintain lah uang saya kembalikan. Ya. Terus ternyata apa? nggak dikembaliin dia. Waduh. Jadi, lalu? Ya di situ pokoknya saya bingung, saya hampa, uang saya hilang, saya nggak keterima PNS, saya nggak ada pekerjaan, pokoknya saya sedih. Selanjutnya ini ibu masih ada suami kan waktu saat ini? Masih dong. Apa yang suami ibu lakukan? Ya nggak ada sih, dia nggak peduli paling. Dia ada ngebawa ibu ke rumah sakit atau dia khawatir sama ibu karena sikap ibu yang berubah? Iya pernah dok, dia bawa saya ke rumah sakit karena saya dibilangin gila sama dia. Karena kata dia saya suka ngelamun, saya suka sedih, jadi bawa dia ke rumah sakit. Gitu. Ibu sebelumnya sempat langsung ke rumah sakit Tok dibawa atau ke dokter dulu? Dokter dulu sih dok. Tapi di situ nggak tahu ya, saya juga udah lama saya jadi lupa. Pokoknya saya nggak masuk rumah sakit, saya cuma dibawa ke dokter. Tapi ya udah biasa aja, kondisi juga kayak. Padahal saya nggak merasa sih dok, kok saya gila. Kok dia tiba-tiba ngomongin segila kan? Ya mungkin karena perubahan emosi ibu ya yang sering ngelamun dan bangun malam hari itu kali. Jadi suami ibu khawatir kali ya. Mungkin. Selanjutnya apa aja? Ada yang lain? Setelah dia bawa itu ke saya ke rumah sakit itu, ternyata tahun 2003 kalau nggak salah dok. Itu Kenapa? dia menceraikan saya. Waduh. Jadi mantan suami saya ini. Terus Dia menceraikan saya karena katanya sih dia udah nggak tahan lagi ya. Padahal saya sih nggak merasa nggak gila, paling dia yang gila kan. ya. Terus itu ternyata hak asuh anak saya malah di tangan dia dong. Itu selama proses perceraian hak asuhnya di tangan dia. Iya. Selama berapa tahun bu? Kira-kira Sampai sekarang. Itu tahun berapa bu? Saya udah lupa sih dok, tahun berapa. Udah lama. Saya nggak mau ingat lagi. Terus apa yang ibu rasain setelah suami nggak ada? Terus hak asuh anak pun ada di suami, apa yang ibu rasain? Waktu itu saya sedih banget dok. Pastinya ibu ya sedih. Saya kesepian, saya hampa. Ditambah yang kan saya pernah yang nggak bisa tidur tuh ya dok. Akhirnya saya nggak bisa tidur lagi malam itu. Saya ngerasa takut, itu saya gelisah. Ya karena ibu tidak ada teman untuk berkomunikasi ya. Betul. Ibu tinggalnya sama orang tua ya sekarang atau? Iya sekarang. Atau Saya sendiri? itu sebenarnya ini dok. Dokter jangan bilang sama siapa-siapa ya. Iya. Saya itu sebenarnya mendengarkan bisikan dok. Bisikan yang gimana bu? Di telinga saya itu seperti sangat berisik gitu dia. Di bisikannya tuh kayak nyuruh saya bunuh diri. Bunuh diri. Itu ibu ngedengar pas waktu kapan? Biasanya pas kapan aja sih dok, cuman dia lebih ramai itu kalau malam. Waduh, tapi ibu ada
pernah pernah ngikutin apa yang dibisikkan itu nggak? Kayak mencoba untuk bunuh diri? Ya pernah dong dok, orang saya kan kesepian, saya hampa. Ya bener juga, ngapain saya hidup lagi, mending saya bunuh diri. Terus gimana? Orang tua tahu ibu mau bunuh diri kayak gitu? Waktu itu kepergok dok sama bapak saya. Saya lagi mau bunuh diri nggak jadi gitu. Baru sekali itu apa udah sering ibu mencoba untuk melakukan bunuh diri karena bisikan? Sebenarnya sering dok. Tapi Selalu saya diawasi. iya benar, bagus. Ada lagi nggak ibu selain dari ini? Sudah sih dok, cuman saya kadang-kadang keganggu dok dengan suara bisikan ini. Iya, nggak mengganggu aktivitas ibu ya. Benar. Baik ibu, setelah apa yang ibu ceritakan kepada saya, untuk cerita ibu tidak akan saya akan menjaga cerita ibu sebaik mungkin dan tidak akan ada yang tahu cerita ibu. Lalu tenang saja ibu, nanti saya akan melakukan terapi dan ibu nanti kalau sudah jalannya terapi, ibu sering konsul ke saya ya. Ibu nggak apa-apa cerita-cerita aja perubahan yang ibu alami nanti setelah ibu terapi dengan saya, dan insya Allah ibu bisa sembuh. Ibu percayakan saya dan ibu berdoa kepada Allah, tenang aja pasti nanti yang sudah hilang akan digantikan. Baik, ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Sudah dok, saya merasa sangat sedih. Ya, baik ibu, ibu sering mendekatkan diri kepada Tuhan ya ibu ya, biar ibu merasa tenang dan insya Allah bisikan-bisikan itu gak ada lagi kalau ibu nanti rajin minum obat apa yang saya berikan, dan ibu bisa konsul lagi 2 minggu sekali ya. Baik ibu, kita selesaikan. Terima kasih sudah bisa terbuka dengan baik dengan saya. Terima kasih bu.